Salam. Selamat hari Minggu saudara yang kekasih. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan buat kita di minggu hari ini, minggu ke-8 setelah minggu Trinitatis, terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Dikatakan firman Tuhan demikian: memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka, dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikian saudaraku yang kekasih, firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini. Kalau kita mengacu kepada ayat sebelumnya di pasal 4 ayat 38 sampai 41, jelas kita lihat bahwa peristiwa ini terjadi di Gilgal, satu kota atau satu tempat di Israel Utara, daerah Samaria, di mana di Gilgal ini ada satu tempat lembah gunung Efraim yang namanya Lembah Salisa. Dan tempat ini penghasil buah yang luar biasa. Sebagaimana Bapak Ibu tahu bahwasanya Yerusalem luar biasa tanahnya, menghasilkan buah-buahan dan segala sesuatu yang diusahakan di sana. Karena daerah itu daerah yang dijanjikan Allah yang penuh susu dan madunya, berkelimpahan kekayaan dan kemakmuran masyarakat, khusus orang yang mau untuk mengusahai tanah dan lain-lain di sana. Dan itu terbukti lewat firman Tuhan ini. Kita lihat bahwasanya ada satu orang hamba yang datang dari Baal Salisa. Namanya Baal Salisa, satu tempat yang kita katakan di Gilgal, di lembah Bukit Efraim, yang menghasilkan buah. Saudaraku yang kekasih, dia membawa 20 potong roti, katakanlah merupakan buah tangannya, dan memberikan kepada Elisa nabi yang sudah berkarya sepanjang pemerintahan Raja Yoram, Raja Yoahas, dan Raja Yoas di Israel Utara saat itu. Dan ketika itu sang nabi Elisa mengatakan kepada hamba yang datang dari Baal Salisa, silakanlah hidangkan kepada mereka ini supaya mereka makan atas kue buah tangan yang dibawa oleh hamba yang dari Baal Salisa ini. Tentunya saudaraku yang kekasih, kita memahami di tempat di mana kampung lah katakan dulu, penghasil buah yang luar biasa, yang enak-enak dan sangat baik-baik ini memiliki perhitungan yang sangat logika. Misalnya 1 kilo buah mangga biasanya akan dikenyangkan oleh 2 orang makannya. Atau 1 kilo jeruk bisa dimakan oleh 2 orang baru merasa kenyang. Anggur demikian juga, kurma demikian juga. Artinya yang mau kita katakan di situ bahwasanya orang-orang yang ada di tempat penghasil buah
di Baal Salisa ini berpikir amat logika, baik dalam harga, baik dalam perimbangan kebutuhan makanan, dan lain-lain dan lain-lain. Karena itu pelayan yang membawa hanya 10 potong roti kepada Elisa membantah apa yang diperintahkan oleh Elisa kepadanya. Dia merasakan bahwasanya kalau dia membagikan kue yang 10 potong, sementara orang yang membagikan ada 100 orang, 10 kali lipat dari jumlah yang memungkinkan untuk dibagikan roti yang dibawa ini, bisa nanti dia sebagai pembawa buah tangan atau roti ini merasa malu. Karena apa? Membagikan makanan kepada orang yang tidak berbanding lurus jumlah orang yang mengkonsumsi dengan jumlah makanan yang dia bawa. Permainannya ada dalam logika. Sangat tepat dalam pemahaman kita sehari-hari. Sangat masuk akal. Tidak mungkin saudara mau membagikan makanan atau nasi yang hanya 10 muk ditanak dan untuk dimakan oleh 100 orang. Itu sama dengan mempermalukan diri sendiri. Namun yang terjadi saudaraku yang kekasih, seiring dengan tema dari khotbah kita minggu hari ini mengatakan Allah memelihara umatnya. Elisa yang sudah banyak mengalami tanda mujizat yang dari Allah. Elia yang dia gantikan naik ke sorga, jubahnya tinggal di dunia dan kekuatan yang mengalir atas diri dia dari Nabi begitu berlipat kali ganda. Dan saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini kembali juga mengingatkan kita sebagai orang beriman, jangan terlampau berlandaskan logika semua kehidupan kita ini. Jangan berlandaskan pengetahuan duniawi perkalian semua kehidupan kita ini. Karena toh pengalaman hidup saya, saudara-saudara yang kekasih, masih banyak tanda mujizat yang dilakukan oleh Allah dalam hidup kita yang di luar logika pemikiran hidup kita sehari-hari. Kadang-kala kita berpikir kita nggak sanggup lagi untuk makan minum untuk satu bulan, 2 bulan, 2 minggu atau 2 hari ke depan, oleh karena ketidakmampuan dari ekonomi keluarga, oleh karena kesehatan, oleh karena macam-macam yang menggerogoti pikiran kita. Tapi Allah memberikan lipat ganda kesehatan, lipat ganda sumber kehidupan, lipat ganda teman-teman yang baik. Karena Allah memakai semuanya untuk menggenapi janjinya dalam kehidupan orang yang percaya. Allah memberikan makan kepada orang-orang yang percaya. Allah membekali kita. Allah turut serta memahami dan terlibat dalam perasaan takut dan gelisah bagi orang-orang yang sedang mengalami bagaimana bahaya pandemi yang melanda dunia ini. Allah tidak tutup mata, tidak tinggal diam. Allah tidak meninggalkan kita orang-orang yang percaya, anak-anaknya dalam nama Yesus. Kita bisa sembuhkannya lewat obat yang kita pakai, lewat perawatan, lewat makanan, lewat minuman. Lihat saudara-saudara, lewat keterlibatan para medis masih lebih banyak orang yang sembuhkan daripada orang yang meninggal. Itu tandanya Allah masih bekerja, mencintai, mengasihi, menjagai orang-orang percaya. Dan itu yang diingatkan firman Tuhan buat saudara-saudara dan buat saya ketika ini. Sangat menyenangkan dan sangat membuat iman percaya kita sungguh-sungguh dipupuk dan bersukacita saat ini. Pelayan yang datang dari Baal Salisa itu tidak membantah apapun yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Karena Nabi Elisa mengandalkan firman Tuhan. Dia katakan apa? Tapi firman Tuhan mengatakan, berikanlah mereka makan dan sisanya akan ada. Dan ternyata sisa-sisa makanan setelah pelayan itu menyajikan makanan kepada mereka yang membutuhkannya, sungguh-sungguh luar biasa. Dan itu menjadi momen penting, momen kuat, menegur, mengarahkan, memotivasi pelayan Baal Salisa untuk percaya kepada Allah. Saya, saudara-saudara yang kekasih, percaya bahwasanya pelayan itu pasti
mungkin termotivasi dan terdorong untuk berdoa kepada Allah. Terlebih-lebih kepada Elisa, hamba Tuhan Nabi itu. Saya percaya dalam momen ayat yang ke-43, dia pasti berdoa. Dia pasti memohon kepada Allah Bapa di sorga, dan dia pasti bermohon kepada kekuatan Allah, agar Allah yang menyuruh dia untuk memberikan makanan kepada 100 orang, dan yang mengatakan firman Tuhan mengatakan beri mereka makan dan nanti akan ada sisanya. Di balik itu ada pergumulan iman yang disimpulkan dalam gerakan doa yang sungguh-sungguh dan tulus kepada Allah, meminta agar Tuhan berbuat tanda mujizat, dan supaya dia sebagai hamba Allah tidak malu di depan umat yang sudah dia himbau untuk memperoleh makanan dari 10 potong roti yang dibawa oleh hamba Salisa itu. Saudaraku yang kekasih, itu yang kita lihat dalam ayat yang ke-44, dikatakan lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku, ingat tentu apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya memberikan orang banyak itu makan 2 ikan 5 potong roti. 5.000 orang yang memakannya, dan sisa 12 bakul lagi. Ini semua tanda-tanda mujizat yang masih hidup sepanjang zaman atas orang-orang yang percaya. Dan Yakobus katakan bahwasanya doa orang benar jika sungguh-sungguh didoakan besar pengaruhnya. Karena itu saudara yang kekasih, mari berbangga hati atas Tuhan dalam nama Yesus yang senantiasa memelihara, menjagai kita, yang masih menunggu doa kita, yang masih menunggu permintaan kita, yang masih menunggu kesungguhan kita untuk melayankan makanan rohani yang empuk kepada sesama, agar bisa yang lain dikenyangkan secara iman, dikenyangkan secara jasmani, dikenyangkan secara sosial, dan saudara-saudara dan saya dan kita semua menjadi pelaku-pelakunya, sehingga nama Allah dipermuliakan. Firman Tuhan ini mengatakan bahwasanya Allah memberikan orang banyak makan. Berikanlah orang banyak makan, memberikan makanan jasmani, memberikan makanan rohani yang bersumber dari perjuangan doa kepada Allah. Firman Tuhan ini memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik atas firman Tuhan yang sampai buat kami saat ini, menggugah iman percaya kami, agar setiap saat menggantungkan pengharapan iman percaya kami hanya kepada Tuhan saja lewat Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.